Baik, terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Gabriel, yaitu saya akan masuk ke dalam seni yang kelima. Jadi masalah tidak untuk dihindari, tetapi masalah itu datang untuk dihadapi. Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, jadi menjalani masalah berarti belajar berserah dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Karena dengan cara menjalani masalah yang harus kita lakukan yaitu dengan jiwa yang bersabar, belajar untuk bertekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Sebab itulah bagian kita sebagai umat percaya. Ya, dalam menghadapi masalah dan pergumulan, kita perlu belajar berdiam diri, menantikan Tuhan, sebab ya saya sendiri mengatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Seumpama seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, kita tidak akan lelah dan tidak menjadi lesu. Selanjutnya, belum mas. Baik, selanjutnya adalah seni keenam. Masalah itu bukan kutuk, melainkan masalah adalah berkat. Terkadang kebanyakan orang, ya kita sebagai manusia menganggap bahwa masalah itu adalah kutuk. Nah, hal ini yang kadang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan sendiri telah menegaskan bahwa dalam Kristus kita sudah dilepaskan dari kutuk. Alkitab memang mencatat ada kesulitan, termasuk penyakit yang berhubungan dengan kutukan. Namun kutukan itu lebih bersifat kolektif, yaitu kepada suatu bangsa atau bagian tertentu. Dan yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu lebih besar dari dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang, ayah, dan bahkan diri kita sendiri. Ya, pertobatan sejati yaitu melalui kelahiran baru akan mengubahkan hidup kita dan kita akan terlepas dari kutukan. Yang selanjutnya adalah seni ketujuh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terus sedikit sekali ya, James. Baik, Silakan James. baik selanjutnya adalah seni ketujuh. Jadi masalah itu datang bukan semata cobaan,
melainkan terutama ujian untuk mendapatkan mahkota. Jadi dari pencobaan, pencobaan adalah suatu hal yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Namun sebelum jatuh ke dalam dosa, itu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang ada hanyalah ujian. Pencobaan adalah suatu yang datang dari dalam diri kita, seperti keinginan-keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Iblis hanyalah yang menjadi provokator supaya kita mengikuti keinginan-keinginan jahat kita. Ujian adalah peristiwa atau hal negatif yang buruk yang datang dari iblis atau manusia di sekitar kita dan menimpa kita. Hal itu Tuhan izinkan terjadi agar menguji dan menguatkan iman kita. Terkadang Tuhan menguji iman kita untuk mengetahui bagaimana besar cinta kita kepada Tuhan. Ya, jadi masalah selalu ada ujungnya. Kesulitan yang berupa pencobaan atau ujian selalu ada awal dan ada akhir. Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami ujian, apalagi cobaan yang melampaui kekuatan kita. Yang menjadi penyebab kita jatuh atau kalah dalam ujian adalah kita tidak pernah mau bersandar kepada pohon anggur kehidupan kita. Itu Tuhan. Setiap masalah akan ada akhirnya. Setiap kesulitan ya pasti ada pemulihannya. Contoh Alkitab, orang beriman seperti Abraham dan Sarah harus menunggu sampai puluhan tahun baru mereka bisa mendapatkan anak. Mereka menantikan mereka tua. Tidak demikian juga dengan Zakaria dan Elizabeth. Itu keluarga hamba Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan. Mereka menunggu hampir 40 tahun. Hidup kita ini adalah sebuah ujian. Dalam bukunya The Force Driven Life, hidup adalah sebuah ujian. Dalam Alkitab kita sering melihat Allah menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan loyalitas orang-orang yang terpanggil seperti kita. Kita pasti akan selalu mendapatkan ujian hidup. Tujuannya adalah untuk menguji karakter dan iman kita sebagai orang percaya. Untuk melihat apakah kita tetap berpaut pada Tuhan atau tidak. Jika kita memahami hidup ini adalah sebuah ujian, kita pasti akan sadar bahwa tidak ada pengalaman yang tidak berharga dalam hidup ini. Setiap ujian dalam hidup kita untuk memperdalam iman karakter serta menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih Tuhan terhadap diri kita kepada orang lain. Ujian berhadiah mahkota. Alkitab mengatakan bahwa ada mahkota bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Kita harus bertahan dalam pencobaan dan ujian sebab ada janji untuk kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada yang mengasihi dia. Memandang berkat Tuhan dengan benar. Menerima keadaan yang tidak mengenakan adalah suatu hal yang mungkin tidak mudah bagi kita umat percaya seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub memiliki paradigma atau cara pikir yang berbeda dari ketiga sahabatnya. Kemalangan dan berkat tidak harus selalu bertumbuh langsung dalam hidup. Allah berdaulat memberikan berkatnya kepada siapapun dia mau. Dan ini merupakan hak prerogatif Tuhan. Alasan Ayub begitu tegar dan setia mengikut Tuhan sampai akhir bahwa Ayub percaya bahwa Tuhan itu baik. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidup Ayub. Ya, sumber ketegangan dan frustasi dalam hidup kita manusia itu hanya berasal dari diri kita sendiri. Sebab kita dijebak dan tidak mampu menghadapi realita keinginan daging dan roh kita yang bertentangan. Kita tidak mampu memilih antara yang kekal dan yang sementara, antara yang abadi dan yang imitasi, dan antara yang baka dan yang fana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk James. Terima kasih, James.